Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Mila Halimatus Sa'diyah dan rekan saya Ahmad Solihan, Elvira Herawati, Riani Aditya, dan Siti Ulfi Ulfia Sugitno. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai investasi Aktiva Lancar. Nah, sebelum lebih jauh kita mengenal investasi Aktiva Lancar, kita ketahui dulu yuk apa itu Aktiva Lancar. Nah, aktiva merupakan nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Nah, sedangkan Aktiva Lancar merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat dan mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, selanjutnya untuk investasi Aktiva Lancar, di sini kami mengambil salah satu pengertian menurut Weston dan Copeland pada tahun 1986 yang mengatakan bahwa investasi Aktiva Lancar merupakan resiko dan biaya pendanaan. Nah, kemudian pendanaan tersebut dikembangkan oleh Horner dan Wachtweiss pada tahun 2001 yang mengatakan bahwa pendanaan itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendanaan jangka pendek dan yang kedua pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka pendek yaitu sebuah pendanaan yang pelunasannya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan untuk pendanaan jangka panjang yaitu pendanaan yang pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Dari pendanaan tersebut, maka terdapat karakteristik pendanaan, yaitu yang pertama karakteristik pendanaan jangka pendek Aktiva Lancar. Nah, pendanaan yang pertama yaitu karakteristiknya pendanaan jangka pendek mempunyai umur yang relatif pendek sehingga mempunyai resiko yang tinggi karena harus segera membayar bunga dan pokok pinjaman. Nah, apabila kita melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu untuk investasi aktiva jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun, maka apabila melebihi ataupun melewati batas 1 tahun, maka bunga dan pokok pinjamannya itu jadi bertambah, nah atau semakin tinggi. Kemudian untuk karakteristik yang kedua yaitu pendanaan jangka pendek biasanya meminta pelunasannya dalam jangka waktu yang pendek pula. Nah, sehingga total biaya pendanaannya relatif rendah dan juga relatif pendek. Kemudian next yang selanjutnya yaitu karakteristik pendanaan jangka panjang Aktiva Lancar. Karakteristik pendanaan aktiva jangka panjang juga memiliki 2 karakteristik, yaitu tentu yang pertama pada jangka waktu atau umur yang digunakan pada investasi jangka panjang pasti lebih panjang. Nah, pendanaan jangka panjang mempunyai umur yang relatif panjang sehingga mempunyai resiko yang lebih rendah karena mempunyai pokok pinjaman dilakukan dalam tenggang waktu yang relatif rendah. Yang relatif panjang. Nah, yang kedua, pendanaan jangka panjang terkadang juga meminta tingkat bunga yang relatif tinggi dan tentunya dalam jangka waktu yang panjang sehingga total biaya pendanaannya juga relatif lebih tinggi. Nah, selanjutnya pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan pendanaan, di mana jenis-jenis kebijakan pendanaan ini terdapat 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan pendanaan hedging, yang kedua kebijakan konservatif, dan yang ketiga yaitu kebijakan pendanaan agresif. Nah, mari kita jelaskan kebijakan pendanaan hedging, di mana kebijakan pendanaan hedging adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan
pendanaan yang mempunyai umur pendanaan relatif sama dengan umur investasi aktiva yang mempunyai umur pendek. Dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur pendek, sedangkan aktiva yang mempunyai umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur panjang. Nah, itu yang dimaksud kebijakan pendanaan hedging. Lalu di slide yang kedua ini yaitu mengenai kebijakan konverhensif. Apa sih itu kebijakan konverhensif? Nah, kebijakan pendanaan konversif adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang mempunyai umur pendanaan relatif lebih lama dari umur investasi dalam aktiva agar terdapat suatu margin of safety atau margin keamanan. Dalam menjaga likuiditas, perusahaan dalam kebijakan konversi terdapat sebagai aktiva yang mempunyai umur pendek dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur panjang, dan tentu aktiva mempunyai umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur panjang. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pendanaan agresif. Apa sih yang dimaksud pendanaan agresif? Nah, pendanaan agresif adalah strategi pendanaan dengan menandai sebagai kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Jika cara pendanaan konversif, perusahaan lebih mementingkan faktor keamanan, maka cara pendanaan agresif perusahaan berani menanggung risiko atau trade-off yang diharapkan adalah memperoleh probabilitas yang lebih tinggi. Bila suku bunga kredit jangka pendek memang lebih rendah dari jangka panjang, maka strategi ini akan dikompensir dengan probabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis aktiva lancar. Apa aja sih yang termasuk ke dalam aktiva lancar? Nah, aktiva lancar ini terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu uang kas. Kas sendiri merupakan uang yang berbentuk tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Kas ini biasanya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Meskipun tidak terlihat secara fisik atau masih tersimpan di bank, uang ini tetap disebut sebagai aktiva lancar. Yang kedua yaitu surat berharga. Aktiva ini adalah kepemilikan saham atau obligasi perusahaan yang tidak bersifat permanen. Jadi artinya aset ini dapat dijual sewaktu-waktu untuk mendapatkan dana tunai jika memang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu piutang. Piutang ini terdiri dari 3 jenis yaitu piutang dagang, piutang pendapatan, dan piutang penghasilan. Yang keempat yaitu persediaan barang dagang. Aktiva lancar berupa barang dagang adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Selanjutnya mengenai pengelolaan kas. Nah, pengelolaan kas ini terdiri dari yang pertama yaitu persediaan, yang kedua anggaran kas. Yang pertama, persediaan itu terdiri dari biaya dan sistem pengendalian. Biaya sendiri adalah biaya persediaan, yaitu biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar atau telah dijual atau telah digunakan. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian. Pengendalian persediaan atau stock control adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang akan terjadi. Yang kedua yaitu mengenai anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas. Selanjutnya mengenai kebijakan pendanaan aktiva lancar. Di dalam kebijakan ini terdiri dari dua alternatif, yaitu maturity matching approach dan aggressive approach. Yang pertama, maturity matching approach, yaitu kebijakan menyelaraskan usia aktiva dan pasifa perusahaan. Strategi ini dilakukan sebagai usaha untuk meminimumkan kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar kewajiban keuangannya. Yang kedua yaitu aggressive approach, kebijakan mendanai seluruh aktiva tetapnya dan sebagian aktiva lancar dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri.
ditambah Aktiva Lancar spontan. Sebagian Aktiva Lancar permanen serta Aktiva Lancar temporer didanai dengan hutang jangka pendek tidak spontan. Selanjutnya yaitu kebijakan investasi Aktiva Lancar. Terdapat 3 alternatif kebijakan keuangan perusahaan menyangkut jumlah Aktiva Lancar yang tersedia dalam perusahaan atau Luka Setia A 2001. 1. Kebijakan longgar atau relaxed policy. Kebijakan menetapkan jumlah Aktiva Lancar pada tingkat tinggi. 2. Kebijakan moderat atau moderate policy. Kebijakan menetapkan jumlah Aktiva Lancar pada tingkat di antara longgar dan ketat. 3. Kebijakan ketat atau restricted policy. Kebijakan menetapkan jumlah Aktiva Lancar pada tingkat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Aktiva. Oleh karena itu, nilai Aktiva akan mengalami penurunan jika sudah dipakai kecuali Aktiva tanah. Penurunan nilai Aktiva tetap karena pemakaian dikenal dengan istilah penyusutan Aktiva atau depresiasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan Aktiva tetap, diantaranya adalah 1. Harga perolehan atau execution cost. Harga perolehan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan. Harga perolehan menjadi dasar perhitungan berapa besar depresiasi yang harus dikeluarkan dalam satu periode. 2. Nilai residu atau salvage value. Nilai residu merupakan perkiraan nilai arus kas masuk apabila Aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian Aktiva. Tidak semua Aktiva memilih nilai residu. Ada beberapa yang memilih menjadikannya besi tua hingga habis terkorosi. 3. Umur ekonomis Aktiva atau economical lifetime. Secara garis besar, umur Aktiva dibagi menjadi 2, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Umur fisik berkaitan dengan kondisi fisik Aktiva, sedangkan umur fungsional berkaitan dengan kontribusi Aktiva tersebut dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah beberapa metode untuk menghitung penyusutan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Misalnya, sebuah perusahaan membeli mobil pada tanggal 2 Februari 2001 dengan harga 200 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai residu 50 juta. Maka besar penyusutannya adalah harga mobil 200 juta dikurangin dengan nilai residu 50 juta dibagi dengan umur ekonomis 4 tahun. Hasilnya adalah 37.500.000 rupiah per tahun atau 3.125.000 per bulan. Jika tidak diketahui nilai residunya, maka rumusnya adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis, atau harga mobil itu 200 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 4 tahun sama dengan 50 juta per tahun. Yang kedua adalah metode saldo menurun. Pada metode ini biasanya digunakan untuk biaya penyusutan berupa kelipatan dari metode garis lurus. Sebagai contoh, tarif saldo dapat menurun ganda untuk Aktiva 10 tahun akan menjadi 20% atau 2 kali biaya garis lurus, yaitu 1/10 atau 10%. Berikut contohnya. Misalnya ada sebuah perusahaan membeli mobil seharga 500 juta dan umur ekonomis mobil itu misalnya 5 tahun dengan penyusutannya itu 40% setiap tahunnya. Maka besar penyusutan di tahun pertama adalah 200 juta dan nilai akhir buku mobil tersebut di tahun pertama adalah 300 juta. Nah, di tahun kedua nilai akhir tahun pertama itu disusutin lagi, yaitu 300 juta disusutin dikali 40% atau 120 juta. Nah, itu besar penyusutannya.
Nah, akumulasi penyusutan di tahun kedua jadi 380 juta, sehingga nilai akhir buku di tahun kedua masih ada 180 juta. Nah, di tahun ketiga seterusnya sampai tahun kelima, nilai akhir buku mobil tersebut tinggal 50 juta. Nah, itu dengan saldo menurun. Dan yang ketiga adalah metode unit produksi. Dalam metode ini, nominal dari penyusutan yang dikeluarkan pada masa tertentu mempunyai nilai proporsional. Nilai tersebut seimbang dengan kapasitas produksi dibanding dengan perkiraan kapasitas produksi maksimal selama usia ekonomis aset. Metode unit produksi banyak dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan sisa usia dari aktiva mereka. Rumusnya sebagai berikut: harga perolehan dikurangin harga residu dikali pemakaian dibagi dengan kapasitas maksimal. Sebagai contoh, perusahaan Makmur Maju membeli mobil keluaran terbaru untuk operasionalnya pada tanggal 20 November 2015. Mobil tersebut memiliki harga 400 juta dan dibayar dengan tunai. 4 tahun kemudian, perusahaan ingin menjual mobil tersebut dengan harga 100 juta. Mobil yang dibeli dapat menempuh jarak 100.000 km. Namun, mobil itu sekarang telah menempuh jarak 50.000 km selama pemakaiannya. Berapa biaya penyusutannya? Biaya penyusutannya adalah 400 juta dikurangin dengan harga residu yaitu 100 juta dikali dengan pemakaian yaitu 50.000 km dibagi kapasitas maksimal pemakaian itu yaitu 100.000 km dan hasilnya adalah 150 juta. Nah, itu adalah beberapa metode untuk menghitung penyusutan aktiva. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai investasi aktiva lancar. Maka, kesimpulan dari kelompok kami mengatakan bahwa aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang dalam periode berikutnya. Jenis aktiva lancar yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan yaitu kas, piutang, surat-surat berharga, dan persediaan. Kemudian, struktur hutang menjelaskan suatu komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan dan dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang tersebut. Hutang adalah sebuah kewajiban ekonomis dan perusahaan yang diakui dan diukur. Sekian pemaparan mengenai aktiva lancar. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.